warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi kelas 12 di semester 1 ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Ya, karena di sini kita memiliki PowerPoint yang sangat panjang, jadi saya hanya akan membahas secara keseluruhan atau umum ya, sehingga kalian bisa membaca lebih jelas apa itu pertumbuhan dan perkembangan dalam PowerPoint-nya ya. Nah, di sini ada peta konsep mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kita bisa lihat yang kita akan pelajari adalah pengertiannya ya. Lalu ada proses pertumbuhannya, ada faktor pertumbuhan dan perkembangan, dan ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan maupun manusia. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, massa yang bersifat irreversibel atau tidak akan kembali lagi. Jadi, kalian harus ingat bahwa pertumbuhan ini diukur secara kuantitatif dalam satu ukuran panjang dan berat. Jadi, yang namanya tinggi badan dan berat badan itu termasuk pada pertumbuhan karena irreversible, tidak akan kembali lagi. Misalkan ada seseorang yang memiliki tinggi badannya 150 cm, dia tidak mungkin kembali lagi. Yang sama dengan usia anak 2 tahun, misalkan dia panjangnya adalah 80 cm. Nah, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin berkurang. Nah, sehingga itu sifatnya yang dinamakan irreversible. Nah, perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Nah, sehingga perkembangan ini tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Jadi yang namanya perkembangan itu atau kualitatif itu dia bisa digambarkan melalui deskripsi atau melalui pengamatan perkembangan dari ketercapaian kedewasaan seseorang. Nah, di sini diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan atau nama lain cadangan makanan adalah endosperma. Ini adalah proses pertumbuhan dan pada tumbuhan ya. Nah, merupakan hasil dari yang pertama ada pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada mitosis atau menghasilkan sel anakan baru. 2, pembesaran sel yaitu pertambahan ukuran sel anak, dan yang ketiga diferensiasi sel atau perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Nah, di sini kita lihat, kita tahu ya bahwa biji tumbuhan ini adalah struktur biji. Ada biji dikotil dan biji monokotil. Ada tampak luar atau secara kasat mata ya kita bisa lihat bahwa biji itu memiliki testa atau bagian kulit luar ya. Lalu ada radikula yang menonjol, lalu ada mikrofil dan hilum. Jika diiris memanjang, di bagian dalamnya ada kulit biji, ada radikula, ada plumula dan kotiledon. Itu untuk yang dikotil. Nah, untuk yang monokotil juga sama ya, kalian bisa lihat. Selanjutnya, adapun proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada 3 tahap utama, yaitu yang pertama perkecambahan. Perkecambahan ini sisi fisiologinya berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, yang ditandai dengan imbibisi atau proses terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Jadi fisiologi perkecambahan ini biasanya dibantu dengan air yang masuk ke sel-sel bijinya ya, dan berakhirnya masa dormansi atau masa diamnya biji atau masa istirahatnya gitu ya. Nah, adapun tipe-tipe dari perkecambahan ini banyak ya.
Ada yang kotiledonnya tetap di tanah, ada yang plumula muncul ke permukaan, dan ada yang radikula tumbuh ke bawah, sehingga pertumbuhannya tipenya itu berbeda ya. Nah, kalau ini yang gambar 1.4 ini perkecambahannya di bawah tanah atau disebut dengan hipogeal. Sedangkan yang sebelahnya di sini gambar 1.3 perkecambahannya di atas tanah atau epigeal. Bedanya adalah yang hipogeal bijinya itu tetap atau kotiledonnya itu tetap di bawah. Jika epigeal, kotiledonnya mengelupas ke atas ya, dan berubah atau nanti si testanya atau kulitnya itu mengelupas dan kotiledonnya menjadi tumbuh daun. Selanjutnya, 2 titik pertumbuhan primer ya. Jadi ada pertumbuhan primer, yang pertama tadi perkecambahan, kedua pertumbuhan primer. Proses pertumbuhan memanjang pada akar atau ujung batang ya. Jadi di sini nih biasanya pertumbuhan primer di meristem apikal. Nah, di sini biasanya terjadi banyak sekali proses pertumbuhan memanjang ya. Nah, kalau di ujung akar biasanya di sini di bawah nih ada titik tumbuh akar. Di bagian bawahnya itu akan terus memanjang pada ujung akar. Lalu yang ketiga, pertumbuhan sekunder ya, pertumbuhan pada batang yang menjadi semakin besar karena aktivitas jaringan sistem meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Jadi kita harus ingat bahwa yang tumbuhnya memanjang merupakan pertumbuhan primer, yang pertumbuhannya melebar ya atau semakin besarnya suatu batang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Nah, contohnya adalah lingkaran tahun yang terdapat pada tumbuhan dikotil sebagai akibat dari pertumbuhan sekunder. Nah, sehingga jika kita membaca berapa lama batang itu sudah tumbuh, kita bisa lihat dari lingkaran tahunnya. Semakin banyak lingkaran tahunnya dan semakin besar batangnya, biasanya umur tumbuhan tersebut juga semakin tua. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, di sini ada faktor eksternal ya, atau faktor yang diberikan dari luar. Itu contohnya adalah nutrisi, air, pH, kadar garam, oksigen, cahaya, suhu, kelembaban, gravitasi, sentuhan, organisme parasit dan herbivora. Nah, ini kan kalau tumbuhan kan nutrisinya biasanya ditambahkan ya menggunakan pupuk atau menggunakan nutrisi lain untuk tumbuhan tertentu. Nah, lalu ada kadar garam yang biasanya ditambahkan, ada kelembapan yang bisa diatur, ada cahaya juga yang bisa diatur, ada suhunya yang juga diatur. Nah, itu faktor luar. Untuk faktor luar nutrisi, biasanya nutrisinya itu ada unsur makro dan mikro. Kalau makro, dia itu unsur yang jumlahnya banyak yang dibutuhkan tumbuhan. Contohnya adalah C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Untuk mikro, unsurnya yang diperlukan hanya sedikit, yaitu Fe, B, Mn, Zn, Cu, Co, Ni, dan Cl ya. Nah, di sini masih dalam faktor luar. Ada contoh dari fotoperiodisme atau respon tubuh terhadap penyinaran atau terhadap cahaya. Ya. Di sini ada contoh tumbuhan Chrysanthemum, tumbuhan berhari pendek, akan berbunga jika periode gelap lebih panjang daripada periode terang. Lalu ada contoh yang tengah ini Avena sp. Dia adalah tumbuhan berhari panjang, akan berbunga jika periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Lalu yang terakhir ada Mirabilis jalapa, tumbuhan berhari netral, berbunga tidak tergantung pada penyinaran. Namun jika sudah mencapai tahap pematangan tertentu, dia akan berbunga ya. Nah, adapun faktor dalam atau internalnya itu dipengaruhi oleh yang satu gen ya, jadi tergantung dengan genetik yang diturunkan oleh induknya ya. Yang kedua hormon itu yang dikeluarkan oleh tubuh tumbuhan itu sendiri. Hormonnya yaitu ada auksin, giberelin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam tromalin. Masing-masing hormon ini memiliki fungsi masing-masing ya, yang berbeda yang terekspresikan di dalam tubuh tumbuhan.
Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia, ini ada 4 tahapan utama, yaitu 1 morulasi, 2 blastulasi, 3 gastrulasi, dan 4 organogenesis ya. Di sini biasanya tahapannya itu bisa dilihat di gambar ini, dimulai dari tadi ya zigot. Setelah itu membelah menjadi beberapa sel, berubah itu masih tahapan morula, berubah menjadi blastula dan berubah menjadi gastrula. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya. Adapun tahap pasca embrio, biasanya ada beberapa makhluk hidup yang memiliki tahapan sebelum proses pematangan ya. Di sini contohnya ada 1 regenerasi. Kita tahu bahwa bintang laut ini memiliki tangan atau seperti tentakel yang jika terpotong dia akan tumbuh kembali. Nah, prosesnya itu adalah regenerasi atau sel yang mati digantikan dengan sel yang baru. Yang kedua, metamorfosis. Metamorfosis ini adalah suatu tahapan atau kehidupan dari mulai di awal sampai di akhir matang suatu makhluk hidup ya. Jadi proses pertumbuhan makhluk hidup dari mulai di awal sampai ke proses pematangan makhluk hidup. Selanjutnya ada metagenesis. Ini biasanya oleh makhluk hidup yang berada di air ya, itu terumbu karang yang di air itu biasanya dia menggunakan metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi dia memiliki nanti ada fase seksual dan aseksual untuk melakukan perkembangan di kehidupannya. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini materi pertumbuhan dan perkembangan yaitu membahas tentang semua yang ada di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Nah, sehingga kalian bisa menjelaskan kembali apa yang ada di dalam peta konsep ini ya, yang sudah tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.